adalah seorang saksi yang menuduh, menyudutkan, memfitnah, dan membuat opini liar, dan dipercaya oleh netizen-netizen, dan dibuat oleh konten-konten yang untuk menguntungkan pada dirinya masing-masing. Sebetulnya kayaknya cerita yang sebenarnya seperti apa yang disampaikan oleh saksi yang betul-betul menuduh dan yang paling pertama memframing diri Bapak itu adalah seorang saksi Danu. Itu dari awal, maaf, seorang saksi Danu. Sekali lagi, seorang saksi Danu yang membuat cerita-cerita kepada saudaranya dan membuat opini-opini liar, menuduh, memfitnah. Itu sebenarnya tidak benar apa yang disampaikan oleh Danu itu. Begitu. Jadi saya itu dituduh sebagai pelaku. Begitu. Jadi menjadi opini liar sampai sekarang, dari awal sampai sekarang. Itu yang jelas. Ya, terima kasih atas supportnya dan atensinya masalah kejadian musibah yang terjadi di keluarga Bapak, kedua korban. Semoga arwah kedua korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ditempatkan di surganya Allah, dijadikan ahli pada ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tetap kami percaya kepada penyidik dan penyelidikan kepolisian 100%. Itu mungkin karena berproses, tidak semudah apa yang selalu disampaikan oleh siapapun, bahwa kejadian itu memang betul-betul sangat luar biasa. Ini dengan perencanaan yang sangat matang oleh mereka-mereka dan membuat framing untuk menghindarkan dari segala tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan. Tapi tetap yang namanya kepolisian tidak berhenti dan tetap bekerja keras untuk bisa mengungkap masalah kejadian musibah ini. Saya sekali lagi terima kasih kepada pihak kepolisian yang kerja keras, dan semoga tujuan dan harapan bisa tercapai, bisa selesai masalah musibah ini. Kami tetap berdoa dan mendoakan kepada kedua korban, anak dan istri kesayangan saya, termasuk kepada kerja kerasnya pihak kepolisian yang ingin tetap mengungkap kejadian siapa dalang dan pelakunya itu. Mudah-mudahan sekali lagi kami tetap mengikuti proses apa yang sedang dilakukan oleh penyidik dan penyelidikan. Tapi saya yakinnya 100.000% ini pasti akan terungkap. Kapanpun pasti ini sekali lagi tetap akan terungkap. Semoga cepat lambat kasus ini cepat terungkap sesuai harapan Bapak sebagai ayah dari papa dari Amel dan suami dari Tuti Suartini. Begitu. Semoga Allah cepat mengabulkan harapan dan tujuan kami untuk bisa terungkapnya oleh pihak penyidik dan penyelidikan pelaku musibah kejadian ini. Begitu, Pak. Ya, mungkin kembali lagi karena kita sekarang sedang dalam proses. Jadi tetap kita percaya kepada penyidik dan penyelidikan pihak kepolisian 100%. Tetap bersabar dan bersabar. Sebetulnya greget dan greget sebetulnya kita tuh. Kenapa? Karena ingin secepatnya bahwa kasus ini ingin cepat selesai. Dan siapa dalang dan pelakunya itu?
Sekarang bahkan lebih banyak opini-opini liar yang tidak jelas, banyak karangan-karangan atau cerita-cerita liar di masyarakat. Bahkan sekali lagi, karena dengan tuduhan awal dari seorang Danu kepada pribadi Bapak, itu sekarang sangat liar. Bahkan dipercaya oleh konten-konten dan netizen-netizen yang betul-betul tidak tahu yang sebenarnya. Dengan hinaan, caci maki. Bahkan ada seorang ahli hukum, itu siapa? Ricky Fernando, harus menetapkan Pak Yosef sebagai tersangka dengan framing-framing yang dilakukan oleh seorang saksi, yaitu Danu. Itu sebetulnya banyak kebohongan-kebohongan yang dia lakukan pada media-media pada waktu awal. Dan memang sampai sekarang bahwa apa yang disampaikan oleh Danu itu dipercaya dengan kebohongan dan dustanya itu. Sekali lagi, jadi kita bersabar dan bersabar, percaya kepada proses yang sedang dilakukan oleh kepolisian. Kepolisian sampai sekarang tidak pernah berhenti, tetap kerja keras untuk ingin mengungkap secepatnya siapa dalang dan pelakunya itu. Sangat atensi, sangat luar biasa. Saya menghargai kepada pihak kepolisian. Sekali lagi, apalagi sekarang bahkan Kapolda sudah menyebutkan akan cepat, tapi kan tetap kami percaya dengan proses dan waktu. Itu dengan semangatnya juga saya sudah luar biasa. Saya juga sudah mengucapkan terima kasih karena dengan semangatnya saya hargai, saya hormati. Apapun yang disampaikan, apapun yang telah diucapkan, mungkin itu sebagian daripada doa untuk cepat terungkap kasus ini oleh pihak penyidik dan penyelidikan kepolisian. Itu aja, Pak. Jadi saya bersabar dan menunggu hasil dari penyidik dan penyelidikan. Begitu, Pak. Sekali lagi, semoga dengan doa semuanya kasus ini cepat selesai, cepat berakhir dengan harapan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, saya itu sebetulnya tetap kita percaya dan yakin kepada penyidik dan penyelidikan kepolisian 100%, dan tidak mau diam. Sebetulnya masa saya harus berbicara kepada semua orang? Kita sebetulnya sangat konsisten dengan para penyidikan itu. Begitu. Jadi kita percayakan juga tetap kepada PH, kepada Pak Rohman, yang betul-betul dia membela kebenaran. Itu aja, begitu. Dan tetap kasus ini tidak akan di-PTS-kan atau kalau bahasa asingnya di-close, ditutup, tidak mungkin. Tetap ini berlanjut sampai selesai. Dan sekali lagi ini saya meminta kepada pihak yang betul-betul menjalankan segala yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu kami menuntut hukuman seberat-beratnya, sekali menuntut hukuman seberat-beratnya, hukuman mati. Itu aja. Jadi tidak ada istilah toleransi karena telah menyulitkan dan tidak mau untuk menyerahkan diri karena dengan perilakunya itu. Kami yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intensif dan sangat memperhatikan bahwa semua tuduhan, framing dan fitnah, termasuk kebohongan yang dia sampaikan salah satu saksi, kita tidak terpengaruh sedikit pun dan kita tidak goyah sedikit pun. Justru kita lebih berani apa yang disampaikan dia terhadap Bapak. Bahkan pernah Bapak dengan kebohongan yang dia lakukan salah satu saksi kepada Bapak,
setelah dikomportir dia mengakui dengan kebohongannya itu ya. 2 kali dikomportir, 2 kali dia mengaku kebohongannya. Jadi ya salah satunya bahwa dari awal Bapak dituduh sebagai pelaku. Tidak apa-apa ini, tapi kita bisa salah satu contoh lah begini. Satu contoh sering di mana-mana di masyarakat atau di tempat manapun. Begini, ada seorang yang kentut di banyak orang karena takut dan malu, dia itu tidak mengakui kesalahannya. Justru dia itu menuduh kepada orang dekat atau orang yang jauh sekalipun. Kenapa? Karena dia takut dan malu. Itu orang kentut juga suka menyembunyikan kesalahannya. Itu. Tapi dari kesalahan itu nanti juga akan terungkap apa yang dia sembunyikan dan apa yang dia tuduhkan kepada yang lain. Itu perlu didalami, itu aja. Gitu. Terus masalah ada konten-konten youtuber yang tidak sesuai dengan harapan, bahkan membuat opini-opini liar dari awal sampai sekarang. Kita tidak terpengaruh dan yakin, dan yang sangat mendalam nanti kita serahkan kepada pihak kami, kepada Pak Rohman. Itu aja, karena Pak Rohman sudah menyiapkan untuk memberikan LP, laporan nanti ke pihak kepolisian. Begitu Pak. Ini saya yakin segalanya semuanya hanya kepada Allah lah. Dengan penyidik dan penyelidikan tetap kita percayakan 100.000% kepada kepolisian. Itu sekali lagi. Semoga semua ini bisa berjalan lancar sesuai harapan keluarga, termasuk ingin mengedepankan keadilan kepada kedua korban, anak dan ini kesayangan saya. Saya yakin ini akan terungkap. Saya yakin ini akan terungkap. Saya yakin ini akan terungkap karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.